Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, senang kita berjumpa kembali. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini di pasal Ulangan yang ke-15. Nanti ada sesuatu yang Tuhan saya percaya mau sampaikan kepada kita semua. Karena itu untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan, mari kita juga mempersiapkan yang terbaik daripada diri kita. Semua aja kita menyembah dan memuji Tuhan, tenang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang baik. Ya rada bashi kita bayar rada bashi. Ya rada bayar rada bashi. Ya rada ya. Oh we need you Lord. Kami perlu Kau Tuhan. Tuhan yang baik. Kami mau dengar firman-Mu Bapa. Ya rada bashi. Oh ya rada bashi. Aku melihat Amin Tuhan. apa yang Kau buat di dalam hidupku ini. Hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur
membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Iya rada bersih, jadikan mata kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang membebaskan kami ya Tuhan. Kau yang Tuhan yang perhatikan kami ya Bapa. Kau yang Tuhan yang mencelikan kami ya Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan kami garam dan terang. Supaya kehidupan kami bisa dipetik buah yang bisa dirasakan orang ya Bapa. Tuhan, kami sebentar mau belajar firman-Mu. Berikan hamba-Mu hikmat. Perkataan-perkataan yang ajaib yang boleh Kau taruh
pada lidah bibir hamba-Mu, kuasa-Mu yang boleh dinyatakan melalui mulut hamba-Mu ya Tuhan. Supaya boleh ada kebenaran dan keberanian diberitakan. Kami juga berdoa buat kami semua yang mendengar. Kami juga punya dapatkan kuasa supernatural understanding. Boleh dapat pencerahan daripada Roh Kudus. Sehingga itu menjadi rema dan mengubah kami Tuhan. Mengubah kehidupan kami ya Allah. Kami siap mendengar. Kami mau mendengar, kami mau mengerti. Kami mau alami sendiri ya Tuhan. Ajaibnya daripada firman-Mu. Alkitab yang penuh dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara, juga salam sukacita buat kita semua. Mari kita buka sama-sama Ulangan pasal yang ke-15 dengan perikop tahun penghapusan hutang. Nah saudara, karena ini pertama kalinya juga di Ulangan saya membawakan tentang Ulangan yang bahasa Inggrisnya adalah Deuteronomy. Nah saudara, saya mau sharing dulu sedikit tentang kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab kelima dan juga the final section daripada Torah itu yang diberikan kepada Musa atau diberikan kepada bangsa Israel. Jadi kalau kita sekarang udah sampai di Ulangan, puji Tuhan saudara, dari keluarnya bangsa Mesir, dari Kejadian, keluarnya bangsa Mesir, kemudian keluarnya bangsa Israel dari Mesir, kemudian ada 1 tahun lamanya mereka di Gunung Sinai, di area situ, untuk mendapatkan arahan daripada Tuhan dan masuk kepada covenant. Ya, kemudian mereka memulai perjalanan, tetapi perjalanan yang gak semulus itu saudara, banyak sekali yang terjadi yang kita lihat, di mana bangsa Israel banyak bersungut-sungut, banyak meragukan Tuhan, mau kembali kepada kehidupan yang lama, kembali ke Mesir diperbudak. Banyak sekali drama-drama yang terjadi sehingga generasi yang seharusnya masuk kepada tanah Kanaan tidak bisa masuk. Sehingga mereka harus berdiam di wilderness, di padang gurun selama 40 tahun, sehingga sekarang udah generasi yang kedua ya, yang pengen berangkat masuk ke tanah Kanaan, sehingga generasi yang baru ini harus diajarkan ulang kembali. Karena itu namanya Ulangan, harus di-refresh kembali oleh Musa atau oleh Tuhan, sehingga dikatakan Deuteronomy yang bahasa Greeknya itu adalah the second law. Bukan ada aturan atau law yang baru, tapi the second artinya the refreshment of the law, yang harus menjadi fondasi perspektif, mindset, hati yang dipersiapkan untuk berjalan bersama Tuhan dan masuk kepada tanah Kanaan. Nah, kalau saudara lihat dari ayat dari pasal yang 1 sampai 11 itu kurang lebih seperti Moses atau opening speech daripada Musa dari pasal 1 sampai 11, kalau saya boleh partisi ya saudara, supaya kita dapat framework yang jelas. Dan dari pasal yang ke-12 sampai ke-26 itu berisi the collection of laws atau aturan-aturan yang sedang di-refresh oleh Musa. Nah, kalau kita perhatikan ada peraturan yang tampaknya baru, tapi kebanyakan peraturan adalah pengulangan daripada yang sebelumnya. Dan dari pasal yang 27 dan 24 sampai 27 itu adalah closing speech daripada Musa dan kemudian kematian Musa sendiri ya. Jadi itu adalah kitab daripada Ulangan. Tentu kita harus baca sebelumnya kalau mau yang lebih detail. Nah saudara, Ulangan 15 berbicara mengenai penghapusan atau pembebasan. Kita harus ingat di kepala kita, pembebasan artinya ada pengampunan di situ. Kita akan belajar itu pada hari ini. Tahun penghapusan hutang pasal yang ke-15, mari kita baca sama-sama.
pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. 7 ya, the numbers of completion. Ya, harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Nah saudara, dari sini aja kita sudah bisa mengerti bahwa jangan nagih-nagih sesuatu kepada yang namanya saudara, ya apalagi saudara seiman. Tuhan mau mengajarkan penghapusan hutang yang artinya adalah pengaplikasian daripada kasih itu sendiri. Dan Tuhan itu care kepada bangsa Israel bahwa Tuhan juga tidak suka yang namanya ada kemiskinan, ya. Nah, kita lanjut ayat 5. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, yaitu tentang penghapusan hutang. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikan kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Justru dengan kita melunaskan hutang, kata Tuhan, ya, dengan kita memberi dengan sukarela, anggap itu selesai, ya, maka Tuhan akan memberkati, dan malah kita akan selama-lamanya dan terus-terusan ke depannya itu memberi, bukan meminjam, ya. Makanya ada firman Tuhan tertulis, ya, kalau kita memberi maka kita akan diberinya sama Tuhan itu sendiri, saudara. Itu adalah firman Tuhan yang sebenarnya berasal daripada core value yang di pasal 15 ulangan ini. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman, engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. So there is power in giving, there is power in forgiveness. Ayat 7 kita baca, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Ya, Tuhan juga bilang di sini kalau kita memberikan pinjaman, kita memberikan bantuan, ya secukupnya, seberapa yang ia perlukan. Karena itu Tuhan juga bilang kepada kita semua untuk hal-hal seperti ini, baiklah kita mempunyai kebijaksanaan di dalam kita memberikan bantuan yang secukupnya. Kata mengenai kebijaksanaan, jangan buta kasih, main kasih aja atau lepas aja, tapi juga perlu yang namanya kebijaksanaan. Kemudian ayat 9 juga dibilang, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hati pikiran dursila demikian. Oh, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau jadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Nah saudara, ini sangat menarik sekali, di mana Tuhan sudah tahu pasti ada orang-orang yang bisa mengambil kesempatan, yaitu sudah dekat tahun ke-7, sekarang tahun ke-6, atau udah mau mendekati berapa bulan lagi, mungkin sekarang tahun ke-7 ya, yang sudah berapa bulan lagi akan lunas, hutangnya diputihkan saudara, dan dia tetap meminta belas kasihan. Dan Tuhan bilang kalau memberi harus tulus, ya, jangan karena berapa bulan lagi putih lalu kita jadi keras hati dan tidak memberikan sesuatu kepada orang-orang yang miskin, saudara. Nah, ini luar biasa sekali Tuhan mengajarkan tentang yang namanya generosity. Dan Tuhan mengajarkan
Kalau memberi harus dengan yang namanya sukacita. Karena Tuhan gak lihat jumlahnya yang kita rugi, saudara. Tapi Tuhan melihat hati kita. Toh semuanya yang dimiliki orang Israel itu juga pemberian daripada Tuhan. Dan Tuhan bilang kalau memberi dengan sukarela, maka akan ditambahkan double portion, double blessing. Itu yang seringkali kita lupa. Kita simpen semua buat diri kita sendiri. Tapi kita lupa bahwa apa yang ada di dalam diri kita juga itu adalah miliknya Tuhan. Dan saat kita berikan kepada orang lain dengan sukacita, dengan tidak berduka hati, maka ada double blessing, double portion yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya saudara, kadang-kadang kita suka bilang, dia kok lebih diberkati, dia lebih dikasih omset daripada saya, dia lebih dikasih salary yang jauh lebih besar daripada saya. Tunggu dulu, Tuhan tidak pernah yang namanya pilih kasih dan tidak adil. He is a just God. Ya, Dia adalah Tuhan yang adil. Lihat dulu kehidupan orang-orang. Siapa tahu tangannya lebih gampang terbuka daripada tangan kita yang selalu tertutup buat diri kita sendiri. Amin, saudara. Nah, mari kita baca habis pasal yang 15 ayat ke-12. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani atau seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan kau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberikan perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan kau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan mendidik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu, dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Di hadapan Tuhan Allahmu engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan engkau ini dan seisi rumahmu. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacatnya pun apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Di dalam tempatmu boleh engkau, baik orang najis maupun orang tahir, memakan dagingnya, seperti daging kijang atau daging rusa, hanya darahnya janganlah kau makan. Haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Nah, menarik sekali yang bagian yang pertama adalah penghapusan hutang, yang kedua adalah juga penghapusan atau memerdekakan budak, saudara. Ya, dan bahkan saat melepaskan budak harus membekalinya supaya dia bisa meneruskan kehidupannya kembali dan enggak dengan tangan yang hampa. Luar biasa sekali Tuhan mengajarkan tentang kasih dan juga tentang forgiveness di sini. Yang menarik di sini adalah Tuhan bilang bahwa kenapa kita harus lakukan semua ini? Karena bangsa Israel waktu itu diperingatkan Musa, mereka harus ingat bahwa mereka dulu juga adalah budak. Karena itu apa yang mereka terima, mereka dilepaskan, mereka ditebus, mereka dikeluarkan dari bangsa Mesir secara cuma-cuma. Begitulah juga secara cuma-cuma harus melepaskan budak yang mereka miliki pada saat itu. Di mana kita menerima yang namanya kasih karunia saat kita tidak layak. Ya, ini sebenarnya Tuhan sudah kasih kisi-kisi
tentang kasih karunia pada zaman yang dulu sekali, saudara. Bahwa kamu terima sesuatu yang harusnya kau tidak layak terima. You freely give, and then you have to freely receive, maka kamu harus freely give juga kepada orang lain, saudara. Sangat luar biasa sekali. Tuhan mengajarkan kita, ada makna tersembunyi lagi di sini, saudara. Kalau saudara buka Ulangan, mulai dari yang 12 sampai 16. 12, tadi saya bilang bahwa 12 mulai diberitakan tentang the collection of the laws, aturan-aturan. Nah, ayat pasal yang ke-12 itu berbicara mengenai worship place, satu tempat ibadah, di mana Musa menerangkan kembali ibadahnya itu harus seperti apa. Ya, jadi dari pasal 12 ada satu tempat ibadah, kemudian Tuhan menjelaskan tentang penyembahan berhala lewat Musa, lalu dijelaskan cara berkabung yang dilarang, juga dijelaskan ada binatang haram atau tidak. Sebelum pasal ke-15 juga dijelaskan tentang persepuluhan. Nah, kemudian masuk pasal ke-15 tentang penghapusan utang, action yang sesungguhnya yang menjadi bagian daripada worship itu sendiri, saudara. Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini bahwa the real worship bukan hanya datang dan melakukan ritual-ritual. The real worship gak hanya memberikan atau mengembalikan persepuluhan. But the real worship yang Tuhan inginkan, yang berasal dari dalam, kemudian diaplikasikan lewat tangan, adalah membantu dan take care orang-orang miskin, saudara. Dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah. Tuhan punya hati terhadap orang-orang yang susah, terhadap orang-orang yang miskin, terhadap orang-orang yang lemah, terhadap orang-orang yang terbelenggu, terhadap orang-orang yang tertindas. Dan Tuhan ingin pakai kita sebagai alat, tangan kita sebagai alat untuk menolong orang-orang tersebut. Dan saat kita hati bersuka cita, menolong, memberikan, karena kita freely receive, maka kita freely give. Maka perbuatan itu menjadi sebuah worship di hadapan Tuhan. Saat kita menolong orang, saat kita memberikan sedekah, di momen itu, it is the place of worship. Sebuah dupa harum yang terbakar dan menjadi perkenanan di hadapan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Dia mengajarkan tentang generosity. Kita harus care terhadap orang miskin, terhadap poor. It's about generosity. Kalau saya pikir ini harsh atau keras, saudara. Ada orang pinjam ke saya dan saya sudah bisa hitung. Ya, sebentar lagi pemutihan. Istilahnya saya memberikan dengan cuma-cuma, saudara. Dan konsep di dunia sekarang, gak ada yang gratis, gak ada yang cuma-cuma. Semua ada harganya, saudara. Tapi back to the value, Tuhan berkenan kepada pemberian yang suka rela. Dunia mengajarkan kita semua harus dihargain, semua harus dilabelkan. Tapi Tuhan mengajarkan kita tentang yang namanya generosity dan sukarela. Karena hati yang seperti itu yang Tuhan inginkan, saudara. Makanya kalau kita lihat tentang forgiveness, pembebasan ini adalah act of worship. Di mana worship bukan sekedar nyanyian dan pujian, tapi worship adalah tindakan kita. Dan di dalam konteks ini, worship is generosity. Worship sangat luas. Tapi saat kita memberi dengan sukacita, seperti janda 2 peser, that's worship for God. Amin, saudara. Ya, makanya baiklah kita juga mempunyai hati yang generous. Sama persis. Ini adalah sebuah shadow di mana ada perumpamaan yang Yesus nanti di perjanjian baru dia beritakan bahwa ada seorang tuan yang mengupah pekerjanya sebesar demikian. Lalu ada pekerja yang baru masuk di sore hari, dia juga terima upah yang sedemikian. Begitulah bagaimana hati Tuhan generous kepada orang-orang. Dan dia mau ajarkan generosity itu kepada kita, saudara. Gak cuman sebagai orang yang memberikan sesuatu sedekah kepada orang lain,
Tapi sebenarnya memberikan atau menghapuskan utang, membebaskan budak, itu adalah bentuk daripada forgiveness itu sendiri. Tuhan mengajarkan kita generosity, dan juga Tuhan mengajarkan Tuhan forgiveness pada hari ini, saudara. Bagaimana kita mengampuni orang. Mengampuni itu apa, saudara? Mengampuni itu melepaskan. Ya. Mungkin ada orang yang gak baik terhadap kita. Dia berhutang sama kita seolah-olah. Dia harusnya membayarnya dengan kata maaf. Atau dia harus membayarnya dengan perbuatan yang baik kepada kita. Ya, tapi lewat ini kita belajar bahwa dengan sukacita, tanpa berduka hati, melepaskan orang tersebut. Itu yang Tuhan inginkan. Karena itu selidiki hati kita, saudara. Apakah tangan kita terkunci? Harta ini, uang ini punya saya. Tidak kita bisa lepas kepada orang lain. Gak cuma tangan yang terkunci. Mari kita lihat hati kita. Apa hati kita juga terkunci? Susah untuk melepaskan berkat. Susah untuk melepaskan forgiveness terhadap orang-orang sekitar. Dari sini Tuhan pengen hati kita bersih. Dari sini Tuhan pengen hati kita mulia, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar banyak bahwa Kau Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Kau Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kau yang mengampuni kami terlebih dahulu. Kau yang melunaskan hutang yang kami gak bisa bayar. Tuhan, Kau yang menebus kami secara cuma-cuma. Karena itu we freely receive. Segala berkat yang kami punya adalah punya Engkau, Tuhan. Engkau percayakan kepada kami, dan Kau ingin kami salurkan, pass to other people, terutama orang-orang yang membutuhkan. Bapak, kami mau belajar untuk bisa memberi dengan generous, dengan tanpa komplain, Tuhan. Dan kami pengen dipulihkan hatinya, sucikan, kuduskan, pulihkan hati kami, supaya hati kami gampang melepas berkat, supaya hati kami gampang melepas pengampunan. Karena itu hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu, Tuhan. Biar punya hati yang besar. Ya Roh Kudus, Kau yang bekerja pada setiap kami, supaya kami bisa memberikan, melepaskan pengampunan. Dan juga tangan kami menjadi tangan yang ringan untuk membuka tangan kami dan membantu orang-orang, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami belajar banyak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.